Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, anin nabiyyi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya nabi qala, bersabda, idza kana, apabila ada, fit ta'ami, di dalam makanan, arba'atun, 4 hal, faqad kamula sya'nuhu kulluhu, faqad kamula, maka sungguh sempurna, sya'nuhu, keadaannya, kulluhu, seluruhnya. Yang pertama, idza kana, apabila ada itu makanan, min halalin, diperolehnya dari jalan yang halal. Kemudian yang kedua, wa idza akala, dan apabila dia makan, zakaro, dia menyebut, ismullahi, atas nama Allah, alaihi, padanya. Summa, kemudian yang keempat, taksuru, yang ketiga, taksuru, memperbanyak, alaihi, atas makanan, al-aidi, tangan-tangan. Kemudian yang keempat, wa idza faragha, dan apabila telah selesai, minhu, dari makan, hamidallahi, dia memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, belajar tentang syukur. Syukur itu akan membawa berkah. Karena syukur itu terima kasih. Terima kasih itu akan membuka pintu keberkahan. Kalau kepada manusia, kalimatnya terima kasih. Ya. Kasihmu sudah aku terima. Ya. Kalau kepada Allah, kalimatnya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sementara semua kenikmatan itu datangnya dari Allah. Baik itu nikmat lewat sesama manusia, ataupun nikmat yang kita peroleh lewat keringat kita. Dua-duanya nikmat itu sesungguhnya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lewat orang-orang sekitar kita, orang itu memberikan sesuatu kepada kita, itu tidak serta-merta sebagai bentuk pemberian. Berpikirnya orang untuk memilih kita yang diberi, itu adalah iradah Allah. Mengantarkannya orang kepada kita atas pemberiannya, itu juga adalah atas iradah Allah. Sebab ada banyak orang-orang sekitar kita yang siap dikasih, tapi mengapa pilihannya jatuh kepada kita? Berarti apa yang ada dalam benak pikiran orang itu sesungguhnya adalah telah digerakkan oleh Allah. Biarin dah, biar agak jauhan dikit, saya milih mau ngasihnya sama si A. Padahal si B, si C, si D dekat rumahnya banyak, tapi kenapa yang dipilih kita? Berarti ini adalah harakah dari Allah. Kemudian ketika pemberian itu sudah sampai kepada kita, bentuk tanda terima kasihnya adalah ucapan kalimat matur suwun, jazakallahu khairan, terima kasih, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas pemberianmu dengan balasan yang lebih baik dari Allah. Atau kalimat lain, barakallahu laka,
Semoga Allah menambahkan berkah kepadamu. Jadi barakallahu laka, ini namanya kita berterima kasih dan mendoakan kepada orang yang telah memberi kepada kita. Lalu sesudah itu tentu kita tidak boleh lepas tali kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memilihkan saya, rezekimu datang kepada saya lewat orang itu. Ya, hakikatnya rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu cara kita, sehingga kita bisa menghormati kepada yang memberi dan mampu mengalamatkan pemberian ini tidak sekedar kepada orang yang memberi semata, tapi alamatnya adalah asal sumber nikmat ini siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih Bapak telah memberikan sesuatu kepada saya. Atau kalau misalnya lewat pembantunya mengantarkan, sebut saja makanan kepada kita, kita tahu nomor HP-nya, kita WA, Assalamualaikum Pak Haji, Alhamdulillah kirimannya sudah sampai, dipoto itu. Alhamdulillah kiriman sudah sampai, terima kasih banyak. Alhamdulillah, semoga Allah menambahkan keberkahan kepadamu, atau semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Kira-kira kalau Bapak ngasih saya, lalu saya balas dengan kalimat seperti itu, seneng apa enggak? Seneng kan? Tapi kalau udah dikasih, udah dikirimin, nggak ada kabar, nggak ada berita, kira-kira yang ngasih bagaimana perasaannya? Tuh orang dikasih udah nyampe apa belum? Ya, was-was, jangan-jangan kagak nyampe. Ya. Ya. Tapi namanya orang ngasih ikhlas, mau nyampe, mau nggak nyampe, tugas saya ngasih sama dia. Selesai. Cuman kadang-kadang orang berpikirnya khawatir tidak sampai, pembawa amanatnya khianat, akhirnya WA sama kita, Assalamualaikum, salam Ustaz, saya ngirim makanan ini udah sampai apa belum? Kalau belum sampai, ya kita sampaikan, belum Pak. Udah tungguin aja, barangkali masih belum sempat nganterin. Kalau umpamanya udah sampai, bagaimana perasaan kita? Waduh, kalah cepet kita sama yang ngasih. Yang ngasih aja udah ngabarin sama kita. Kita yang dikasih malah gak ngabarin. Karena itu sebaiknya begitu barang sampai, sebelum yang bersangkutan ngasih sama kita, ngabarin kita, kita sudah jawab terlebih dahulu. Nah, ini namanya kaifiyah tata krama kita dalam menerima pemberian orang lain. Sesudah berucap alhamdulillah, berucap terima kasih, berucap doa. Berucap doa. Itu kalimatnya. Kalau tidak jazakallahu khairan atau barakallahu laka. Kayak doa pengantin ya. Kalau doa pengantin kan barakallahu laka wa baraka alaikuma ya. Wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu kalau doa pengantin. Nah, ini tata cara kita menerima rezeki. Atau rezeki itu lewat hasil keringat kita. Kita harus akui bahwa rezeki itu sampai kepada kita, sekalipun itu hasil keringat kita, tentu tetap atas iradah Allah, atas kehendak Allah. Kerjaan kita ngojek ya. Kerjaan kita ngojek. Kalau memang itu rezeki kita sudah disiapkan oleh Allah, keluar rumah baca doa Bismillahirrahmanirrahim,
Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Jalan aja. Udah pasrahin sama Allah. Ada orderan. Ada orderan, kata kita alhamdulillah baru ya, belum setengah jam keluar rumah udah ada orderan. Nah, ambil. Nah, ini sinyal order masuknya kepada HP kita. Itu kira-kira gerakan siapa? Tentu gerakan Allah. Kalau nggak ada gerakan Allah, itu sinyal orderan larinya kepada orang lain. Orang lain. Atau orderan itu sudah sampai kepada kita, tiba-tiba di cancel. Berarti kan sekalipun itu kelihatannya atas ikhtiar kita, tapi tetap ada iradah, kehendak dari Allah. Karena itu jangan pernah menafikan nikmat rezeki, sebab itu sesungguhnya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajibnya kita adalah ikhtiar. Selebihnya biarlah Allah yang mengatur pantasnya rezeki buat kita. Yang penting ikhtiar. Pantasnya buat kita hari ini berapa, itu nanti Allah yang bakal atur. Karena apa? Allah tidak kalah sama tukang beras. Tukang beras jual beras, ngeliterin beras, literannya dicendokin ke dalam beras, kalau munjung diperet namanya. Diperet apa diperes? Diperes, dipres. Itulah seliter. Literan kedua disendokin munjung, diperes lagi. Literan ketiga masih munjung, diperes lagi. Literan keempat karena beratnya tinggal sedikit, kurang dari 1 liter, ditambahin nggak? Ditambahin, kudu pas. Nah, itulah ketentuan rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah. Maka sering saya sampaikan, kalau rezeki kita sedang lebih dari biasanya, jangan buru-buru seneng. Karena boleh jadi lebihan rezeki ini ujian buat kita, akan dikurangi oleh Allah, kayak literan beras. Kalau lebih dikurangi. Juga jangan buru-buru sedih kalau rezeki kita itu kurang dari biasanya. Kenapa? Sebab pasti akan ditambahin oleh Allah. Karena itu Rasulullah kemudian mengajarkan kepada kita, kalau orang itu memiliki rezeki berupa makanan, lalu memiliki 4 unsur, berarti rezeki itu, makanan itu, kamula sya'nuhu kullu, sempurna keadaannya, keberkahannya itu sempurna. Yang pertama, idza kana minal halal, yaitu diperolehnya dengan jalan yang halal. Rezeki yang halal menjadi berkah. Dapatnya rezeki yang halal menjadi berkah. Syukur nikmat atas rezeki lewat kalimat alhamdulillah menjadi tambahan pahala. Masya Allah. Tuh rezeki yang halal, sedikit tapi halal, insya Allah jadi berkah, daripada banyak tapi tidak halal, nggak akan ada manfaatnya, sia-sia. Yang bagus mah banyak tapi halal. Inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Yang halal, yang baik, yang luas, yang banyak, yang bawa berkah. Orang minta maunya begitu. Tapi semua sudah ada ukurannya masing-masing. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadiran. Allah itu membuat kadar pada tiap-tiap sesuatu. Sudah ada kadarnya. Untuk ukuran kita, biasa rezeki kita 100.000, 200.000, gedenya 500.000.
Kalau tiba-tiba dikasih 50 juta, bingung kita. Ya. Hari ini ada obyekan biasanya paling ya, dapat paling gede 500.000, ini dapat 50.000. Bingung nih, duit mau dikemanain. Maka kata Allah, walau basatar rizqa labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Seandainya Allah memberikan rezeki itu sekaligus banyak, maka orang itu pasti dia akan baghaw, melampaui batas. Orang dikasih rezeki tiba-tiba banyak, maka hidupnya akan melampaui batas. Ama sholat jadi lupa, ama ngaji jadi nggak inget, ama kebaikan jadi ya nggak keopenan. Kenapa? Sibuk ngitung harta yang banyak. Ujung-ujungnya bukan besok mau berbagi kepada siapa, tapi besok mau membeli siapa lagi. Itu bukan berbagi, tapi malah membeli. Karena itu yunazzilu biqadari ma yasha. Allah memberikan rezeki itu sesuai dengan kadar kita. Kalau udah biasa satu bulannya itu UMR 5 juta lebih-lebih dikit, ya udah segitu. Segitu itu udah cukup buat keperluan kita. Begitu dikasih banyak, keder kita. Keder. Iya, kaget. Saya pernah ya, ada kawan dulu tinggal di daerah Karet Kuningan, Pedurenan. Ya. Rumahnya dapat gusuran itu dapatnya ya tahun 95-an ya. Dapat duit itu berapa waktu itu ya, 30 miliar atau 40 miliar gitu ya, tahun-tahun itu pingsan Pak ya. Pingsan karena dapat duit banyak, saking bingungnya nih duit mau buat apaan ya. Ya Allah. Bingung. Mobil aja harganya belum ratusan ribu, baru puluhan ribu. Ya Allah. Iya, bingung naruhnya, bingung segala-gala dah. Karena itu pertama, kalau rezeki yang kita peroleh dengan jalan yang halal, berarti kita sudah sempurna dalam memperoleh rezeki. Yang kedua, ketika dikonsumsi itu rezeki yang diperoleh dengan jalan halal, dikonsumsinya, dimakannya pakai membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kamulah rizquka, sempurna rezekimu. Pertama, diambilnya dengan jalan halal. Yang kedua, dimakannya dengan cara yang baik. Tentu kalau orang makan membaca basmalah, berarti benda yang dimakan itu secara zat halal. Nggak mungkin orang makan daging babi mau baca Bismillah, nggak mungkin. Atau harta dapat mencuri lalu dibelikan makanan, dimakannya dengan baca Bismillah, bertolak belakang sama hati nuraninya ya. Maka yang dibaca Bismillah itu tentu makanan yang halal. Apa itu makna Bismillahirrahmanirrahim? Kalau bentuknya makanan, maka maknanya adalah ya Allah, aku mohon ridha dan berkahmu dari makanan yang sudah engkau berikan kepadaku. Aku akan masukkan ke dalam rongga mulutku. Semoga makanan ini seluruhnya menjadi tenaga kebaikan, tidak menjadi maksiat dan dosa, tidak pula menjadikan sebab penyakit. Itu makna Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Kalau kita mau minum, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon ridha darimu. Air ini
rizki darimu, aku akan minum, semoga menghilangkan rasa hausku dan menjadikan sebab kebaikan dalam badan. Itu makna kita membaca bismillah. Makna orang membaca bismillah sampai seperti itu, bukan sekedar dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu terjemah. Orang mau jalan kerja, baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, aku mau mencari rizki, mohon ridho darimu, semoga mendapatkan rizki yang halal. Ya Allah, aku berangkat mencari rizki, aku serahkan diriku kepadamu ya Allah. Sebab tidak ada daya kekuatan yang wujud dalam diri kecuali atas kehendak. Ringan langkahnya. Karena apa? Sudah menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau tidur, kita baca bismillahirrahmanirrahim, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, ini malam aku mau mati dalam sesaat. Maka dengan menyebut asma-Mu ya Allah, aku hidup, dan sampai kepada kematianku aku tetap menyebut asma-Mu ya Allah. Jadikan tidurku ini menjadi tidur yang rohah, yang menyenangkan, sehingga besok pagi bangun dalam keadaan sehat dan sempurna. Itu makna bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya sampai sejauh itu. Kalau bentuknya makanan berarti minta ridho dan berkah dari makanan yang sudah diperoleh. Kemudian yang ketiga, rezeki itu menjadi sempurna adalah taksuru alaihil aidi, banyak dilewati oleh tangan-tangan. Ya. Ada beberapa makna. Makna yang lebih mendekati kesempurnaan hadis ini adalah bahwa rezeki yang sudah sampai kepada kita jangan untuk mengenyangkan perut kita semata, tapi perpindahkan tangan kepada orang-orang sekitar kita. Maka itu berarti rezeki kita kamulah, sempurna. Rezeki yang kita sudah peroleh, kita belikan makanan bukan sekedar untuk mengenyangkan diri, tapi juga melihat kanan kirinya, tetangga-tetangga. Sebab kata Rasulullah, tidak termasuk umatku orang yang malam itu dia tidur perutnya kenyang, sementara tetangganya perutnya pada lapar. Maka itu makna kasurat aiji, taksuru alaihil aiji. Makna yang kedua, makanan yang banyak tangan itu artinya kita ngundang orang makan. Jadi makannya bareng-bareng. Satu nampan berempat, ya. Kalaupun ada ayam ya tarik-tarikan, kalau ada daging kambing ya seret-seretan, ya. Makan tuh bareng. Itu namanya kasratul aidi, makanan yang banyak dipegang oleh tangan. Maka makna yang paling pas adalah gemar berbagi. Rezeki yang sudah kita peroleh, kemudian rezeki itu kita bentukkan makanan dan berbagi kepada orang lain. Sebab sedekah makanan itu berarti kita sudah membayar mahar bidadari surga. Ya. Ya. Rasulullah telah menyampaikan bahwa mahar bidadari surga adalah sering-seringnya kita memberi makanan kepada orang lain. Bahkan
Sekalipun kita punya hanya satu buah kurma, ya, dimakan separuh, separuhnya dibagikan kepada orang lain, maka itu menjadi keberkahan yang bisa menjadi sebab masuk surga. Apalagi kemudian ada niatan supaya ada pahala untuk orang yang sudah meninggal dunia, boleh. Sebab kata Nabi, asdiqu limautikum walau bisyirbati ma'in. Bersedekahlah kamu kepada orang-orang yang sudah meninggal di antara kamu, sekalipun dengan seseruput air minum, ya. Ya, bisa beli air minum mineral gelas satu, ya. Dia bertiga, ya. Jadi satu gelas dibagi tiga, itu namanya bisyirbati ma'in. Apalagi ini sebotol-sebotol, wah Masya Allah. Gak tahu ini sedekah siapa, ya. Masya Allah, ya, mudah-mudahan menjadi pahala kebaikan. Kemudian yang keempat, wa idza faragha minhu hamidallah. Kalau sudah selesai dari makan, mengucap kalimat alhamdulillah, maka sempurna itu rezeki yang sudah sampai kepada kita. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita makanan itu menjadi sempurna keberkahannya manakala terpenuhi 4 hal. Pertama, dicarinya dengan jalan yang halal. Yang kedua, dimakannya menyebut nama Allah. Kemudian dibagi-bagi pula kepada orang lain. Dan apabila selesai makan, membaca kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Nah, inilah cara kita dalam meraih, memperoleh rezeki dan memanfaatkan rezeki supaya menjadi kesempurnaan keberkahan buat kita. Baik Bapak-bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, masih ada waktu, barangkali ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Masalah rezeki seandainya ada orang itu rezekinya itu antara mata gitu ya, terus dia sedekah kepada orang lain atau kepada masjid, itu bagaimana ya? Lalu yang kedua masalah kita sering gunakan untuk sedekah di mana-mana atau dengan segala macam. Kalau nggak salah hati itu kan agung itu, nah kok tidak bacanya bagaimana ya? Baik, ada dua hal. Pertama, orang itu memperoleh rezeki dari harta syubhat. Syubhat itu artinya belum ada kejelasan antara halal dan haram. Itu namanya syubhat. Remeng-remeng, ya. Jadi ada halalnya, ada haramnya. Jadi halal. Ya. Nah, kalau rezeki itu ada rezeki syubhat, sesungguhnya rezeki yang sampai kepada kita itu rata-rata syubhat. Boleh jadi cara kita memperolehnya halal, tapi cara orang dalam memperoleh kemudian sampai kepada kita tidak tahu. Misalnya kita punya kontrakan rumah, ya, kita kontrakkan 1 bulan misalnya 1,5 juta, ya. Transaksinya benar, ya, dari yang mengontrakkan dengan yang ngontrak itu transaksi dari awal bener, akadnya bener. Itu harta halal apa haram? Halal kan? Harta itu halal. Tetapi kita tidak pernah tahu dan kita tidak akan meneliti satu persatu, apalagi nanyain sama yang ngontrak, kerjaanmu apa? Iya. Kerjaanmu apa? Ya, nanti malah kontrakan kita nggak laku. Ya. Orang detail banget sampai nanya-nanya kerjaan. Terserah saya dong. Yang penting kamu terima uang sebulan 1,5 juta. Nah, misalnya begitu. Nah, di situ berarti ada aliran harta yang kotor, manakala harta yang sampai kepada kita dari tangan orang yang cara memperolehnya ada yang kotor. Contoh lain, kita jual pulsa. Kalau kontrakan mungkin masih belum, kita jualan pulsa.
Setiap orang beli pulsa kita tanya apa enggak? Kamu beli pulsa buat apaan? Ya enggak lah. Iya, transaksinya kan halal. Saya jual pulsa, orang beli pulsa. Tapi kalau kemudian yang beli pulsa buat kebaikan, bebas kita. Kalau misalnya yang beli pulsa buat main judol, kan berarti kan ya ada hal yang di situ ada aliran kotor kepada kita. Nah, itu yang saya sebutkan bahwa urusan harta untuk halal yang benar-benar halal itu susah. Iya, halalan thayyiban itu susah. Ya. Sebab ada aliran yang masuk dari tempat lain, kemudian ada di aliran kita dan keluar dari aliran kita. Karena itu dibutuhkan namanya zakat apabila harta kita sudah 1 nisab. Kalau harta kita kurang dari 1 nisab, maka perbanyaklah bersedekah. Sedekah itu untuk membersihkan itu tadi aliran-aliran kotor yang ikut ngalir masuk ke ranah harta kita. Nah, adapun urusan diterima atau tidak di sisi Allah, kan kasab kita, ikhtiar kita, zahirnya sudah halal, maka yakin. Ya. Contoh lain, misalnya orang jual ayam, perlu ditanya nggak, Pak, ini ayam dari mana? Pelihara sendiri? Apa belanja? Atau jangan-jangan nyolong ayam orang? Kan nggak mungkin. Ternyata, ya, tangkap polisi. Ya, kita dicari, dianggap penada, padahal beli ayam atuh. Nah, itu kan berarti ada hal yang tidak baik yang sampai kepada kita. Nah, karena itu terhadap harta yang syubhat, ya memang di harta kita itu ada yang remeng-remeng. Karena itulah kemudian kita dianjurkan zakat atau sedekah bagi yang rezekinya belum sampai 1 nisab. Demikian. Adapun harta kita itu harta yang kita peroleh dengan harta haram, maka nanti akan menjadi siksa buat kita. Sebab Rasulullah menyampaikan, al-malu halaluha hisabun wa haramuha adzabun. Harta yang halal bakal dipertanyakan. Min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Dari mana itu harta diperoleh dan kemana harta dimanfaatkan. Itu yang halal itu. Yang haram bakal jadi siksa buat kita. Karena itu tetap terus berupaya cari rezeki yang halal. Rasulullah menyampaikan, talabul halali fariidatun ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal hukumnya wajib bagi tiap-tiap orang Islam. Yang kedua, hal di luar konteks, ya, bahwa selesai baca Al-Quran itu biasanya kita baca Shadaqallahul Azim. Shadaqallahu, maha benar Allah, Al-Azim, zat yang maha agung. Maha benar Allah, zat yang maha agung. Tapi ternyata terjemahannya maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah, ini bukan berarti salah dalam menerjemahkan, tetapi membuat redaksi supaya mudah difaham oleh pendengarnya. Begitu. Membuat redaksi yang redaksi itu enak didengar di telinga yang mendengarnya, maka maknanya menjadi bergeser maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terus bagaimana? Boleh apa enggak? Boleh-boleh saja, ya. Boleh-boleh saja. Karena itu bukan Al-Quran, ya. Itu adalah ijtihadnya ulama.
selesai baca Quran itu bagusnya mengucapkan apa? Sebab memulai baca Al-Quran ta'awud sama basmalah. Mengakhiri baca Quran pasnya pakai apa? Kalau di luar sholat kita baca, selesai baca sholat, baca Quran Shadaqallahul Azim, boleh-boleh saja. Tapi jangan di dalam sholat, ya, misalnya tadi inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar Shadaqallahul Azim, Allahu Akbar. Batal sholat kita, namanya nambahin kalimat yang di luar bacaan baku dalam sholat. Itu ada orang lain membid'ahkan, biarin aja ya. Biarin aja, itu urusan orang lain ya. Karena zaman sekarang itu banyak kontroversi yang sengaja ditiupkan ya, di tengah-tengah masyarakat. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ternyata oleh ulama lain, diteliti dalam kitab-kitab yang lain, ternyata boleh. Bahkan Rasulullah pernah menganjurkan. Misalnya tentang ziarah kubur, tentang membaca Quran di kuburan, itu kan ada anjuran pula dari Rasulullah SAW. Misalnya tentang mengadzankan dan mengiqamatkan bayi yang baru lahir, katanya bid'ah, tapi ternyata ada dalil yang membolehkan. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah mengadzankan dan mengiqamatkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Jadi hal-hal yang menjadi kontroversi di masyarakat, kita tidak perlu memperkeruh ya, menambahin bingung umat, menambahin bingung jamaah ya. Ya sudah, biarin aja ya. Terpenting bagi kita punya pedoman sendiri ya. Lentera pagi tadi kita sampaikan ya, pendapat seorang ulama ya, dikatakan bahwa bacalah Al-Quran, amalkan isi kandungan Al-Quran, kerjakan sholat, jangan pernah tinggalkan sholat. Lalu kemudian berpikirlah kepada hal-hal yang positif ya. Hari ini itu bukan zaman yang baik, tapi zaman yang kacau. Maka kita harus uzlah, harus keluar dari kekacauan kalau kita ingin selamat gitu. Bagaimana nggak kacau? Urusan ijazah palsu nggak rapi-rapi, malah makin melebar kemana-mana. Urusan masalah nasab malah sampai pada tidak sekedar perselisihan, tapi udah pada berantem, saling mencaci maki ya, saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Dulu disanjung-sanjung Pak Haji Omah Irama, sekarang ya direndahkan ya. Nah, itu semua adalah zaman di mana kita ada di zaman kacau. Kalau kita pingin selamat, pingin aman, ya udah nggak usah ikut-ikutan ya. Mau urusan nasab asli atau palsu, urusan masing-masing. Masalah mau ABCD, urusan masing-masing. Bahasa saya mengikuti dialog Qabil dan Habil. Qabil itu marah gara-gara gua kagak dapet adik gua yang cantik, adik gue dapetnya lu bikin sial, begitu ya. Gua korban juga kalah korban sama lu lebih bagus. Nah, orang marah kan bahasanya kan lu ya. Apa kata Habil? Nggak usah marah, ini semua adalah ya sudah menjadi ketentuan Allah. Apa kata dia? Sialan lu, ngajarin gua gua bunuh lu. Begitu tuh kalau bahasa diterjemahkan bahasa orang marah ya. Kan kalau bahasa Al-Qur'an kan fatawwa'at lahu nafsu ya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Ya, gua bunuh lu. Apa kata Habil? Hidup jangan nambah-nambahin beban. Ya, besok itu orang bawa bebannya
masing-masing. Seumpama kamu membunuh saya, ya, mengambil batu memukulkan kepada saya nggak akan membalas. Itu jawaban Habil sampai seperti itu. Saya tidak akan membalas karena orang nanti bakal bawa, ya, bebannya masing-masing. Akhirnya benar, ambil batu dipukulkan di tengkuknya, ya, akhirnya Habil roboh tanpa pembalasan sampai kemudian meninggal dunia. Apa yang terjadi? Penyesalan bagi Qabil. Lah sekarang kalau sama-sama bawa pedang, ya, yang satu takbir Allahu Akbar, yang satu takbir juga Allahu Akbar, yang sini ngomong sana kelompok PKI, yang sono ngomong sini kelompok PKI, beradu lalu memainkan pedangnya, salah satunya mati. Kira-kira surga apa neraka? Surga apa neraka? Kata Rasulullah, idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau ada dua orang Islam, dua-duanya bawa golok, ya, berantem, salah satunya mati, maka yang membunuh di neraka, yang mati terbunuh juga di neraka. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau yang bunuh wajar masuk neraka, masa yang terbunuh masuk neraka juga? Iya, karena dia juga ingin membunuh, cuman kalah cepet, maka dia mati duluan. Oh, Masya Allah. Nah, kalau sudah ketemu hadis kayak begini, bagaimana? Kalau kita ingin selamat, ya sudah, kita keluar dari kelompok-kelompok yang seperti itu supaya kita selamat. Kenapa? Sebab orang di akhirat nanti akan bawa bebannya masing-masing. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.